Salam Kak Mariandi. Mbak, makasih ya. Happy ya. Sudah share Mbak Hermi, Mama Hindra. Cukup share tautan, share tautan, share tautan. Itu aja. Happy banget. Wih, happy terus. Alhamdulillah. I'm happy always. Gayanya boleh ngomong. Gayanya. Mbak Cancer, happy kah? Alhamdulillah ya. Mbak Santi 369 happy. Masya Allah nih. Orang-orang yang happy keren banget teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman masak ya. Oke, Mbak username, Kak John, makasih ya. Masya Allah, happy banget. Mbak Ira, Mbak Desi, Mbak Sri Fani yang Mbak Ila Putra, ya Bunda, siap. Oke ya, every time happy, Kak Dayas. Oh, keren, Mami Selfie. Oke, yuk teman-teman kita akan langsung saja. Ya, sahabatku. Setiap orang pasti memiliki masalah. Ya, pasti setiap orang memiliki masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah ekonomi, betul tidak teman-teman? Bun, Wawa aku baca Bun, Bude, Bu Adit, teman-teman kalau ngomong masalah baca WA nih, saya kasih tahu aja. Oke ya, sebentar teman-teman saya kasih tahu. Ya Allah Bunda, gimana teman-teman saya kalau udah kayak gini ceritanya? Ya, perhatikan teman-teman. Ini adalah yang belum kebaca dari jamaah. Mau gimana ceritanya? Ada yang mau membantu saya untuk membalas? Mbak Eli. Oh, Bunda Eli lagi busde kah? Nanti kita doakan. Teman-teman lihat. Coba teman-teman ada di antara ini yang belum saya balas. Jangan sedih-sedih. Lihat Bunda, teman-temanku nggak habis-habis. Wawa yang belum dibaca ribuan. Bagaimana ada yang bisa membantu saya membalas? Ya, gimana ceritanya sampai saya nggak bisa tidur? Ini nggak beres-beres tuh. Ya Allah, gimana lah ceritanya? saya mana ini mau membalas yang paling ujung, paling bawah, paling lama itu lama sekali teman-teman. Saya sampai kayak gini gimana ini ceritanya saya. Tolong bantu teman-teman dengan doa ya, teman-teman ya. Sabar, alhamdulillah dengan sabar nih. Banyak teman-teman yang ada di sini. Masya Allah, luar biasa ya. Pingin tahu kan? Gimana saya itu membalas teman-teman sedikit demi sedikit. Yang paling ujung gak kelihatan teman-teman. Oke, masalahnya pada kangen. Alhamdulillah. Ibu Eli lagi milad kah? Masya Allah, Bunda Eli. Yomil milad. Ya Allah, alhamdulillah Bunda Eli. Teman-teman kita doakan ya yang hari ini milad. Nah, niscaya Allah berikan kesehatan, sehat, walafiat, nggak pernah sakit-sakit di sisa hidupnya. Pokoknya diberikan keberkahan, keberlimpahan, kebahagiaan. Niscaya dimudahkan sama Allah menyelesaikan masalah-masalah. Jika saat ini ada dalam ujian diberikan kesabaran, ketabahan keluarganya, ahli ibadah ya. Menjadi orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, ahli sholat, ahli sholawat, ahli zikir, ahli baca Quran. Menjadi manusia di atas rata-rata. Di sisa hidupnya ya Allah, niscaya Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, meraih kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Selamat ya, yaumil milad ya. Mabruk alfa mabruk. Mabruk ya. Selamat ya Bunda Eli dan sahabat-sahabat semua yang saat ini sedang milad. Oke. Asik. Oke. Nah, teman-teman kita akan bahas cara fokus menyelesaikan masalah. Teman-teman ada yang bilang kayak gini mungkin. Saya akan bahagia kalau nggak dapat masalah. Masalahnya adalah masalah-masalah itu selalu datang silih berganti. Masalah kesehatan. Amin ya Allah, Bunda Eli, thank you banget ya. Oke. Ekonomi. Ya, masalah ekonomi, betul. Ada di sini. Ternyata ada Bunda, masalah ekonomi saya sedang mengalaminya. Terus saya tambahkan. Ada masalah keluarga, ada. Saya juga sama Bunda, masalah keluarga juga ada. Oke. Masalah keluarga ada juga teman-teman. Terus saya tanya teman-teman, ada juga masalah kesehatan. Ya Allah Bunda, saking saya banyak masalahnya, masalah keluarga, masalah ekonomi, jadi saya pusing, saya penat, akhirnya masalah kesehatan juga kena. Ya, benar nggak? Ya, akhirnya teman-teman saya tanya lagi, ada yang punya masalah pekerjaan. Ya Allah benar banget Bun, karena saya sakit akhirnya saya nggak bisa bekerja. Kompleks sekali masalahnya. Ya, oke, Masya Allah ya. Kemudian ada juga masalah hutang. Aduh ya Allah, ini udah lengkap banget teman-teman. Masalah ekonomi iya, masalah keluarga iya, masalah kesehatan iya, karena sakit perut, sakit pusing, pening kepala. Nah, kemudian akhirnya nggak bisa bekerja.
nggak bisa bekerja, akhirnya nggak dapat gaji, akhirnya banyak hutang. Komplit pokoknya. Ada yang kayak gitu? Coba teman-teman punya masalah mana? Masalah istri. Masalah istri mama enggak. Ya, masalah hutang itu larinya kemana-mana. Masalah hutang larinya kepada hubungan sosial, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan sahabat kita, betul nggak? Hubungannya dengan apa? Dengan kesehatan, hubungannya dengan banyak. Ya, pokoknya masalah hutang itu bisa hubungannya dengan pekerjaan juga. Ada orang-orang lagi bekerja ditagih hutang, akhirnya dia ada masalah dalam pekerjaannya. Ya Allah. Ya. Oke, keluarga kena musibah, ya Allah, sahabat-sahabat kita semua yang ada di sini, seluruh umat muslim yang ada di dunia yang sedang terkena musibah, niscaya sama Allah diberikan kesabaran, keikhlasan ya, bisa menerima musibah itu dengan pikiran yang positif, dengan hati yang tenang. Jika ada harta yang diambil sama Allah karena musibah itu, niscaya Allah ganti dengan berkali-kali lipat yang lebih baik. Jika ada yang sedang sakit atau mungkin sedang terluka karena musibah itu, niscaya Allah akan sembuhkan ya, sehat yang paripurna, sehat walafiat. Yang saat ini diambil nyawanya sama Allah, dicabut nyawanya mungkin dari musibah itu, niscaya husnul khatimah, syahid ya. Kemudian ketika musibah itu, saat ini ada rumah yang roboh ataupun mungkin ada harta yang Allah hilangkan, ya Allah segera ganti. Amin ya, diberikan kesabaran, keikhlasan. Amin ya Allah. Sahabatku, ya, innalillahi kecelakaan, saya segera disembuhkan ya. Diberikan kesabaran, keikhlasan untuk bisa menerima itu, karena tidak bisa yang bisa menolak apapun yang Allah rencanakan ke dalam kehidupan kita. Nah, sahabatku, perlu disadari ya, perlu disadari bahwa di dalam kehidupan kita masalah itu datang silih berganti. Jangan harap teman-teman gak ada masalah. Masalah datang silih berganti, kadang kita undang, kadang tidak diundang. Emang ada bunda masalah yang diundang lah? Masalah hutang? Masalah hutang itu kan kita yang undang. Kenapa kita bikin masalah sih? Kenapa? Akhirnya sekarang ditagih-tagih. Salah siapa? Ya salah kita. Benar nggak? Iya kan? Masalah diundang. Maka teman-teman, ketika ada masalah itu kebanyakan dari kesalahan kita. Benar. Teman-teman nyalon sebagai wali kota, nyalon sebagai gubernur, nyalon sebagai... Benar. Siapa yang pingin? Kan mereka. Ketika jadi atau tidak, ya sudah. Ya, ya sudah. Masalahnya bun, saya itu nggak jadi banyak harta yang sudah hilang dari kehidupanku. Ya sudah, mau gimana? Benar, karena masalahnya dibikin sendiri. Harusnya kalau misalkan teman-teman itu mengambil keputusan, maka harus dipikirkan akibatnya. Jangan enak-enaknya aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kahadiroh, teman-teman di sini ada yang telah Allah panggil suaminya, mungkin keluarganya yang telah Allah panggil, niscaya Allah ampuni segala dosa-dosa mereka ya. Keluarga almarhum, almarhumah keluarga, teman-teman yang ada di sini, baik suami atau keluarga, orang tua, siapapun yang Allah panggil, niscaya Allah ampuni segala dosa-dosa mereka, diterima amal ibadah mereka, dilapangkan kubur mereka, dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam syurga-Mu ya Allah tanpa hisab sedikit pun ya Allah, dikumpulkan kembali ya Allah bersama keluarga. Mereka kembali dikumpulkan saat ini ya Allah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditinggalkan diberikan kesabaran, rezeki yang melimpah ruah, diberikan kekuatan ya Allah, keikhlasan ya Allah. Amin amin ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya. Turut berduka ya Mbak, yang sabar, yang kuat, tetap semangat ya. Karena kita juga akan menyusul, pokoknya yang sudah hilang dari kehidupan kita, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, kita ikhlas aja. Baik sahabatku, yuk. Sekali lagi kita akan fokuskan ke sini, menyelesaikan masalah. Bagaimana sih Bun? Saya banyak masalah sekali, nanti selesai kok. Satu persatu masalah itu akan selesai. Tapi bagaimana Bun, sekarang itu rasanya berat sekali. Makanya begini, sebelum kita mengambil keputusan di dalam kehidupan kita, maka pikirkan buruknya dulu. Jangan enak-enaknya dulu. Pikirkan buruk. Teman-teman itu mau nyicil baju, dipikirkan nanti kalau nggak bisa bayar. Kalau mau teman-teman ngambil mobil, pikirkan dulu nanti kalau saya nggak kerja gimana.
Mau memikirkan mau teman-teman KPR atau teman-teman mau ngutang ke bank, pikirkan kalau nanti saya nggak kerja gimana, kalau saya usahanya nggak jalan gimana, coba difikirkan resikonya dulu. Jangan memikirkan yang enak-enaknya dulu. Takutnya ketika kita pikirkan enaknya tidak sesuai, maka disitulah teman-teman kita akan merasa nggak enak hati. Contoh, kita membayangkan, saya berpikir kalau saya pinjam ke bank itu adalah solusi terbaik ketika saya nggak punya modal. Ya, tapi tidak terfikirkan ketika nanti saya nggak bisa bayar. Karena apa? Kepedean bahwa usahanya itu lancar terus. Ternyata di jalan itu usahanya tidak lancar. Maka akibatnya masalah yang didapatkan, banyak hutang yang menumpuk. Betul. Pokoknya apapun yang kita lakukan, teman-teman, setiap hari, apapun keputusan-keputusan yang teman-teman ambil, maka difikirkan dulu deh. Ya, difikirkan dulu akibat dari keputusan kita itu apa. Jadi teman-teman saat ini yang menghadapi masalah, saat ini yang sedang menghadapi masalah, sadari kalau itu kesalahan itu kita yang menciptakan. Banyak hutang kita yang menciptakan. Kalau kita sakit saat ini berarti kita yang kurang menjaga badan kita mungkin. Ya, mungkin banyak sakit kepala kita yang banyak pikir. Ya, sakit perut mungkin kita makannya tidak teratur. Maka apa yang harus dipersiapkan kita ketika kita menghadapi masalah? Yuk. Jangan terlalu tergesa-gesa ingin menyelesaikan masalah. Semua pingin beres. Itu tanda orang-orang yang tidak sabar. Pingin menyelesaikan masalah secepatnya. Padahal sadari masalah itu ada macamnya, ada nomornya, ada yang penting, ada yang tidak, ada yang harus diselesaikan dulu, ada yang tidak. Kita harus tahu masalah yang ada dalam kehidupan kita itu masalah yang seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, saya yakin seyakin-yakinnya. Bunda kok begitu yakin? Iya, yang ada di depan saya ini ada masalah. Termasuk Bunda. Iya, benar nggak? Apa? Mau tanya apa? Kalau misalnya kebaca saya jawab ya. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Iya. Bunda kok cantik pakai filter ya. Perempuan namanya juga perempuan ya. Ya, saya itu aslinya mau 70 tahun, teman-teman. Jangan percaya dengan filter ini ya. Teman-teman ada yang udah ketemu dengan saya? Aneh-aneh aja ya nanyanya. Ya, Bunda kalau nggak pakai filter nanti ganteng. Ya bisa jadi. Ya. Oke ya. Baik ya teman-teman, apa yang harus kita persiapkan? Ya, mau ketemu insya Allah. Ya, harus pede ya. Nah teman-teman, apa yang harus kita persiapkan? Ya, untuk kita bisa menghadapi masalah. Yang pertama, ya, awas kepleset Bunda. Yang pertama adalah tenangkan hati. Tenangkan hati. Jangan gerasa gerusu. Orang-orang yang pingin gerasa gerusu, Bun pingin lihat aslinya. Ada yang di sini yang udah pernah ketemu? Adalah. Ya emang aslinya kayak gini mau gimana? Heran aku. Ayah naon Bunda. Ini ada yang bilang katanya saya itu bukan asli nek. Udah kamu mah udah tua. Ah nenek mah jahat. Bunda mah sudah tua kawan-kawan. Jangan kayak gitu malu. Bukan mendukung ini ya. Ini malah kayak gitu. Karena sudah datang alhamdulillah ya. Oke ya. Teman-teman bisa lihat di media sosial saya, itulah asli saya mukanya. Teman-teman lihat di media sosial saya, banyak sekali di media sosial. Teman-teman panggil aja saya, nanti muncul gambar saya ya. Ya, kangen juga ya, siap. Ya, tenangkan hati. Ya, tenangkan hati. Kalau sudah tenang, teman-teman akan bisa lebih nyaman menyelesaikan masalah. Saya dulu punya hutang di atas 3 miliar. Yang pertama kali, Mbak Linda, yang pertama kali saya lakukan adalah tenangkan hati dan pikiran dulu. Karena orang-orang yang gerasa gerusu, tahu teman-teman? Tahu? Gerasa gerusu tahu nggak? Ya, kalau ada masalah itu nggak sabar, nggak tenang, pingin cepat selesai. Tapi semakin pingin cepat selesai teman-teman, semakin nggak selesai-selesai masalahnya. Benar kan? Tuh, benar. Semakin teman-teman gelisah,
Teman-teman ini sekarang contoh, teman-teman itu lagi butuh uang, semakin dipikirkan uangnya, semakin gelisah, semakin deg-degan. Benar gak? Coba tenang dulu. Coba tenang. Ya. Tenang hatinya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, itu. Tenangkan dulu. Allah itu akan menolong kita. Allah sebaik-baik penolong, sahabatku. Tenang hati. Seperti kita itu menghadapi, coba teman-teman saya mau tanya. Ini kita bisa praktekkan setiap hari dari kehidupan kita. Pertama, ketika kita bangun kita memiliki masalah, masalahnya apa? Cucian piring banyak, anak-anak belum pada mandi mau sekolah, belum masak, itu jadi masalah. Tapi kalau kita tenang, santai teman-teman. Itu bisa jadi masalah besar ketika teman-teman tidak tenang. Apa dulu yang harus dikerjakan? Ayo nak, mandi dulu nak. Kalau sudah mandi saya antarkan. Kalau sudah antarkan, hai cuci piring kamu sudah menunggu, saya akan mencucimu nanti ya. Sabar dulu, antri dulu. Dah saya mah harus masak dulu. Nah coba, antri dulu. Semua itu butuh proses. Maka orang-orang yang suka bilang kayak gini, Bun, saya pusing. Kenapa pusing? Banyak masalah. Masalahnya apa? Ya pokoknya banyak. Itu tanda-tanda orang-orang yang tidak mau berubah. Ya pokoknya banyak lah. Kalau teman-teman ditanya, kamu kenapa kok pusing-pusing kayak gitu? Banyak hutangnya saya, Bun. Berapa hutangnya? Ya pokoknya banyak. Saya mah udah. Orang-orang yang kayak gini nih harus benar-benar dijemput ini. Aku ikut Bunda. Nggak boleh. Di rumah aja nenek mah. Mau ngejemput. Ya. Yang punya utang, yang niat mau bayar hutang, pasti dia itu sudah tahu berapa hutangnya. Yang punya masalah pasti tahu masalahnya apa. Tapi orang-orang yang random, yang dia itu udahlah nggak tahu pokoknya hutangnya saya banyak, itu tanda-tanda orang-orang yang semakin sulit untuk melunasi hutang, semakin sulit untuk bisa menyelesaikan masalah. Yuk, jangan semua pengen dijemput. Aku ikut, nggak boleh di rumah aja dia mah. Lanjut Bunda, ya siap. Oke. Tenangkan hati. Yang kedua, jangan panik. Ketika kita menghadapi masalah, apapun masalahnya, jangan panik. Bangun tidur, banyak kerjaan, tenang dulu. Apa yang harus saya kerjakan? Jangan panik. Melihat cucian banyak, udah kebayang kayak apa nanti capeknya. Melihat anak-anak belum pada sekolah, takut nanti khawatir ketinggalan. Ya, pokoknya banyak ketakutan. Tenang dulu, coba. Tenang, santai. Begitupun ketika kita menghadapi hutang. Ketika teman-teman menghadapi hutang teman-teman, itu tidak bisa dipikir semuanya. Nggak bisa cuci piring, cuci baju dilakukan serentak, nggak bisa. Itu butuh proses, ada antriannya. Begitu menghadapi masalah itu ada antriannya. Ketika saya dulu memiliki hutang 3 miliar lebih teman-teman, saya pasti ada yang harus saya prioritaskan, mana hutang yang harus saya bayar, apa yang harus saya lakukan, evaluasi setiap hari, apa yang harus saya kerjakan hari ini. Saya tidak peduli orang-orang yang ngomongin saya kek, orang-orang yang membenci saya kek, orang-orang yang meninggalkan saya, sudah tidak peduli, saya akan tinggalkan itu. Saya bikin evaluasi kehidupan. Apa hari ini yang saya lakukan? Karena untuk merubah kehidupan kita mulai sesuatu dari sekarang. Kalau ingin cepat bangkit, maka lakukan sekarang. Dari apa yang kita lakukan saat ini, itu akan berpengaruh kepada kita masa depan. Maka orang-orang yang santai-santai, yang dia itu ngeluh-ngeluh aja, nyari-nyari curhatan, gak akan selesai-selesai masalahnya. Karena apa? Dia itu melakukan sesuatu yang sia-sia, waktunya banyak disia-siakan. Ngapain harus curhat-curhat? Nggak harus. Oke. Jadi tenang, jangan panik. Nanti saya kasih tahu bagaimana teman-teman itu bisa fokus menyelesaikan masalah, ya. Nah, ini yang harus dipersiapkan dulu nih, Tenang dulu ketika menghadapi masalah. Jangan gerasa-gerusu, jangan pingin cepat selesai masalahnya, jangan pingin cepat selesai hutang-hutangnya. Sadari, terima, saat ini saya banyak hutang, saya terima. Saat ini ada masalah dengan keluarga, saya terima. Saat ini saya ada masalah dengan anak-anak, saya terima dulu, tenang dulu. Tenang, saya sabar. Tenang. Kenapa harus tenang seperti itu? Karena sudah terjadi, udah sakit-sakit, tinggal cari obatnya.
Bukan aduh duh, sakit kakiku, kesandung batu. Ini mau ngomong aja lagi, aduh duh, sakit kakiku. Mana ada yang peduli? Cari obatnya, jangan ngomong sakit-sakit. Dulu waktu kecil Bunda jatuh. Waktu kecil katanya saya jatuh, kata nenek. Terus waktu jatuh nangis. Waktu nangis aku tinggalin. Jangan. Jahat kali nenek tuh. Katanya waktu kecil saya tuh jatuh terus ditinggalin sama nenek. Oke. Kemudian yang ketiga, ini yang harus dipersiapkan. Ya, yang pertama apa? Tenangkan hati. Yang kedua, jangan panik. Tenang, ini sudah terjadi ya. Hei masalahku, kamu sudah ada dalam kehidupanku. Baik ya Allah, ini masalah-masalah saya ya Allah, saat ini saya sedang hadapi. Saya siap menghadapinya. Dengan cara apa? Tulis masalah-masalahnya. Tulis masalahnya. Siapkan kertas, siapkan buku. Makanya kalau teman-teman mengikuti muhasabah, mengikuti live saya, sekarang udah kayak anak sekolah lagi. Ngapain? Buku. Siapa di sini yang suka menulis sekarang? Mengikuti live saya, banyak yang suka punya buku sekarang. Sediakan buku. Sediakan buku untuk menulis. Ya. Masalah teman-teman, jadi kayak belajar lagi tuh kan. Emak-emak sekarang udah 50 tahun yang tadinya nggak boro-boro memikirkan buku lagi. Mengikuti live Bunda. Sekarang mah harus ada buku. Ya biarkan aja. Tapi kan semangat. Ya kan, daripada curhat sama orang lain, buku kita jadikan tulisan, ya. Oke ya, aku menulis terus Bunda, Masya Allah tuh, ya ballpoint sudah sedia sekotak. Anak-anak baik, masa iya sih akeh temen deneng. Keren banget, kayak saya Bunda, ngapain nenek? Nulis, habis nulis, dibuang, kok dibuang sih, jahat kali. Oke, yuk. Tulis masalah-masalah kita satu persatu. Oke. Nggak capek nulis apa Uti? Masya Allah, ini udah punya cucu, masih suka nulis teman-teman. Masya Allah ya. Oke, yang pertama tulis. Ya. Apa masalah-masalah kita yang saat ini globalnya saja? Assalamualaikum Bun, lagi pusing mikir jatuh tempo Bun. Lah itu sih. Orang kan pinginnya seneng, pinginnya punya hutang, pinginnya mah kebayar, ya kan? Pingin mobil, pinginnya mobil punya. Pingin rumah, pinginnya rumah punya. Kan manusia mah pingin seperti itu. Ketika saat ini memiliki hutang, pingin menyelesaikan masalah hutangnya. Masalahnya, karena teman-teman itu tidak tenang, hatinya gerasa gerusu, pinginnya cepat selesai, makalah itulah yang akan bisa membuat teman-teman hidupnya tidak tenang. Maka yuk yang lagi memiliki hutang, yang lagi memiliki masalah. Pertama apa tadi? Tenangkan hati. Tenang, yang lagi punya hutang tenang dulu yuk, tenang dulu. Tenang, keadaannya sudah ada seperti itu. Bunda mah ngomong aja, Bunda mah nggak pernah ya. Kata siapa nggak pernah? Saya lebih banyak di atas 3 miliar. Ya, tenangkan hati. Yang kedua, jangan panik. Jangan memikirkan ketakutan sesuatu yang belum terjadi. Bun, kalau saya nggak bayar sekarang kan nanti rumah saya dilelang. Belum tentu. Nanti kalau saya nggak bayar nanti Bunda, nanti saya dilaporkan. Belum tentu. Jangan ada ketakutan masa depan ditarik saat ini. Nikmati aja hari ini, lakukan, hadapi masalah hari ini. Ditagih hari ini, hadapi. Mau teman-teman dicaci maki, diancam-ancam, hadapi hari ini. Biar fokus hari ini terselesaikan. Ya, menghadapi hari ini. Ini mah hari ini belum terselesaikan. Udah mikirin besok gimana ya, saya mau bayar besok gimana. Kalau besok ada tagihan, lakukan hari ini apa yang bisa kita lakukan. Mau cari kerjaan kek, mau menawarkan jasa kepada orang kek, biar dapat duit kek. Lakukan hari ini. Jangan dipikirkan hari besok. Kita hari ini nggak akan bahagia. Ya, itu yang kita bahas kemarin. Oke. Tulis masalah. Masalah yang pertama teman-teman biasanya tentang apa? Tentang hutang. Oke. Tulis masalah pertama, apa yang membuat saya takut dalam kehidupanku saat ini? Apa yang membuat saya gelisah? Apa yang membuat saya tidak tenang saat ini? Oh, ternyata banyak masalah. Apa masalah yang pertama? Tulis. Kapan Bun? Jangan sekarang.
Teman-teman ikuti aja dulu live saya. Nanti setelah itu baru tulis. Baik, yang ada di dalam hatiku dan pikiranku yang membuat aku gelisah, tuangkan ke dalam kertas. Tuangkan ke dalam kertas, tulis yang pertama yang membuat saya stres saat ini, yang membuat saya itu pusing saat ini adalah masalah HUT. Apa? Bukan HUT RT, bukan. HUT. Hutang. Masalah hutang ini bikin pusing ini. Bikin pusing luar biasa. Masalahnya banyak, jadi merambat ke keluarga, merambat ke hubungan sosial, merambat kepada hubungan dengan anak-anak. Pokoknya pusing ini. Tulis nomor 1. Ingat ya, prioritas dalam hidup yang diprioritaskan sama banyak orang seluruh dunia. Ini seluruh dunia loh. Yang pertama yang akan diprioritaskan sama seseorang yaitu menyelesaikan hutang dan tagihan. Maka orang-orang di dunia itu sebenarnya sudah pusing masalah hutang, gak cuma di Indonesia aja. Ya, maka jadikan itu prioritas utama, masalah yang terjadi dalam hidup kita yang harus kita selesaikan. Yang menjadi tujuan utama kita menyelesaikan masalah yang pertama harus ini dulu nih, hutang dan tagihan. Tulis nomor 1. Kemudian yang kedua, teman-teman punya masalah dengan siapa? Yang kedua, yang membuat hati teman-teman gak tenang, membuat tidur gak enak, diomong orang. Tulis. Teman-teman kenapa sih merasa banyak cobaan, banyak masalah? Karena teman-teman gak ditulis, gak dituangkan. Kalau dituangkan di dalam kertas gak nyampe 10. Mungkin gak nyampe 10 teman-teman. Ya, benar gak? Kalau teman-teman tulis masalahnya satu persatu, nanti bakalan dibereskan satu persatu. Begitupun dengan dengan hutang. Benar nggak? Karena banyak orang-orang yang membayangkan padahal itu bisa diselesaikan, sahabatku. Ya. Kemudian yang ketiga ada masalah apa lagi? Oh, masalah sama anak misalkan. Oke, masalah sama anak. Oke, tulis. Yang membuat teman-teman gelisah lagi masalahnya apa? Oh, saya ada masalah sama orang tua anak saya di sekolah. Tulis. Oke, karena itu adalah masalah-masalah itu yang akan kita selesaikan. Jadi tulis. Oke ya. Oh, masalah sama mertua, masalah sama pasangan, masalah sama ini. Oke. Tulis semua. Sudah? Coba kalau ditulis teman-teman. Kalau sudah ditulis teman-teman lihat. Apakah ada 100 masalah? Tidak. Apakah ada 11 masalah? Tidak, saya rasa. Tidak ada 10. Dari teman-teman yang teman-teman pikirkan pusing, ternyata masalah cuma 8 mungkin, atau 3 mungkin, atau 4 mungkin, betul nggak? Itu cara menganalisa masalah. Masalah keuangan, teman-teman, nanti beda lagi. Beda lagi, teman-teman. Perhatikan dulu. Yang penting, apa yang teman-teman rasakan saat ini yang membuat teman-teman gelisah, yang membuat masalah kehidupan teman-teman pusing, tulis kepusingan teman-teman di dalam kertas. Tulis masalah teman-teman di dalam otok-otok. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nenek, ya naon. Itu dah tuh kumaha tuh dah. Kaget. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Oke, tenang bunda. Oke, saya tenang nek. Gara-gara nenek sih, apa lagi? Nenek nggak bikin kopi. Iya kan puasa nenek. Oh iya, maaf ya nek, lupa. Makasih ya teman-teman, mohon maaf teman-teman. Kalau misalkan saya kadang kaget-kaget, karena saya dulu punya latah, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh, hanya sisa-sisa. Oke lanjut ya. Kalau sudah kita tulis, terlalu banyak teori. Iya, alhamdulillah. Karena saya nggak bisa langsung praktek dilihat sama teman-teman. Ya, andai kata teman-teman itu dulu gimana saya bisa mempraktekkan ilmu ini, mungkin teman-teman itu menjadi saksi hidup saya. Ya, jadi teman-teman man aroda dunia fa'alahi bil ilmi. Tidak ada orang-orang itu bisa mempraktekkan sebelum dia memiliki teori, sebelum memiliki materi. Teman-teman bisa baca doa karena apa? Hafalan teori dulu baru bisa praktek. Benar nggak? Tahu makan itu pakai tangan kanan, dimasukin ke mulut. Kenapa? Karena dia itu belajar, ya. Sahabatku, kalau misalkan sahabatku, bunda ini banyak teorinya. Makanya teman-teman silahkan praktekkan aja, langsung aja sekarang. Kalau kata bunda kayak gini, suruh cari kerjaan saat ini langsung aja praktek ya. Ya mas ya? Oke, siapa tadi yang bilang? Bunda banyak teori, alhamdulillah.
Dari teori ini kita bisa mempraktekkan. Tapi teman-teman mau praktek atau tidak, ya terserah teman-teman. Kan gitu ya. Oke, saya hanya menemani teman-teman di sini. Oke, ya lanjut. Setelah kita menulis masalah-masalah kita, maka teman-teman, lihat masalah-masalah yang ada di depan teman-teman, yang ditulis. Ya, ditulis. Ditulis, dengar-dengar. Ya, cara mempraktekannya, amalannya apa? Sahabatku, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Ini saya amalan-amalan ini berhubungan dengan Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Gini, saya sedang memberikan materi bagaimana cara menyelesaikan masalah. Karena banyak orang-orang yang tahu amalannya tapi dia tidak bisa menghadapi masalah dengan tenang. Dia ahli ibadah. Dia bisa tahu tata cara sholat. Saya gampang ngasih tahu kepada teman-teman. Misalkan saya ngasih tahu, nih sholat duha bacaannya ini. Sholawat bacaannya ini. Silahkan dibaca ya, gitu. Silahkan dibaca manfaat dari sholawat ini. Manfaat dari sholat tahajud ini, ayo lakukan. Apakah bisa seperti itu? Tidak. Karena banyak orang-orang yang dia tahu tahajud, dia tahu sholat, dia tahu cara sholat, dia tahu bagaimana cara membaca sholawat. Tapi ternyata banyak orang-orang yang tidak tahan menghadapi ujian. Dan pada waktu itu dia sholat, dia bisa nggak yakin sama Allah. Banyak orang-orang yang tahu bagaimana tata cara sholat, tapi dia banyak yang tidak yakin sama Allah. Ya, jadi dengarkan aja dulu ya, sahabatku ya. Ya, oke. Kalau amalan itu gampang, tinggal teman-teman baca aja di internet. Amalan lunas hutang, Allahumma kfini bihalali kangen haramik wa agnini bifadli kangen siwa. Gampang sekali, tapi tidak mudah mengamalkannya. Tidak mudah teman-teman. Maka ayo saya kasih semangat teman-teman, biar teman-teman itu ya tahu amalannya juga dan tahu cara untuk menghadapinya juga, cara mengerjakannya juga. Gimana kita hakul yakin kepada Allah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kemudian, kalau sudah teman-teman, dengarkan ini. Silakan yang bermanfaat, yang merasa manfaat, silakan teman-teman ikuti aja langkah saya. Itu ketika saya punya hutang 3,8 miliar, ini yang saya lakukan. Saya tulis masalah-masalah saya. Masalah hutang, masalah saya dicaci maki, masalah saya itu hanya untuk mengungkapkan perasaan saya. Daripada saya curhat sama orang, sudah tidak dipercaya sama orang, maka saya curhatkan ke dalam buku. Ke dalam buku, kemudian saya tembuskan kepada Allah. Gini, ya Allah, setelah menulis hutang, setelah menulis masalah-masalah teman-teman bilang, ya Allah, ini adalah masalah saya yang saya hadapi saat ini. Bilang sama Allah, saya siap menerima masalah saat ini, saya siap menyelesaikannya ya Allah. Gitu, ya. Ya Allah, ini adalah masalah-masalahku. Ini adalah masalah-masalahku. Ya, saya siap ya Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah hamba ini. Saya siap. Artinya teman-teman itu sudah siap menyelesaikan hutang. Yang pertama kan masalah hutang nih. Hutang. Yang kedua, masalah disakiti sama orang. Oh, yang kedua ada masalah dengan mertua. Itu siap untuk menyelesaikan teman-teman. Kalau sudah siap teman-teman, maka selesaikan satu persatu. Kalau sudah niat kita untuk menyelesaikan masalah itu, maka sabar dulu. Sabar selesaikan satu persatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh. Coba teman-teman itu prioritaskan dulu. Kenali masalahnya. Yuk. Ini cara fokus kita menyelesaikan masalah yang sudah kita tulis. Fokus. Sabar ya, sabar. Sabar, nggak bisa masalah itu selesai semuanya. Contoh, masalah hutang saat ini belum selesaikan. Kemudian ada masalah dengan mertua. Semuanya dipikir. Jangan kayak gitu. Jangan ya. Nih, kenali masalah dulu. Bedakan mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak bisa dikendalikan. Saya ulangi. Masalah-masalah yang sudah ditulis di dalam buku, kenali satu persatu. Mana masalah yang bisa dikendalikan dan mana masalah yang tidak bisa dikendalikan. Oke, masalah hutang tidak bisa dikendalikan. Pisahkan masalah hutang ke dalam satu halaman. Halaman buku dibedakan. Masalah hutang. Oke, bagaimana cara menyelesaikan hutang? Hutangnya teman-teman tulis semua hutang-hutang teman-teman. Tulis semua hutang-hutangnya. Kalau sudah ditulis hutang-hutangnya, teman-teman nanti akan prioritaskan. Begitupun dengan
masalah keseharian kita. Kita akan bandingkan ya teman-teman, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini masalah hutang. Kemudian di sini ini ada masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, diomong orang, dicaci maki, itu kan masalah, benar nggak? Kemudian ditinggalkan sahabat, atau mungkin ada masalah dengan mertua. Oke, itu masalah hati yang bisa ditaklukkan sama diri kita. Kalau kita hubungannya dengan hutang, hutang itu berhubungan dengan orang lain, dengan ancaman, dengan caci makian, gitu kan? Nah, maka itu kita fokus untuk menyelesaikan. Tetapi sebelum kita fokus menyelesaikan masalah hutang dulu ini, selesaikan masalah-masalah yang kira-kira ringan, yang kira-kira sebenarnya itu bisa diselesaikan. Karena orang-orang yang memiliki hutang, kemudian dia itu ada masalah dicaci maki, lebih memikirkan orang-orang yang mencaci maki daripada memikirkan hutangnya, nanti dia akan membuang waktunya sia-sia. Yang tadinya hutang ini adalah prioritas utama untuk kita selesaikan, akhirnya energi kita hilang. Hilang untuk apa? Memikirkan orang yang mencaci maki, teman-teman yang meninggalkan kita, ya, memikirkan orang-orang yang sedang ngomongin hutang kita. Ngapain? Maka selesaikan dulu itu. Ya, kalau masalahnya saat ini teman-teman itu sedang dicaci maki sama tetangga gara-gara teman-teman banyak hutang, ada masalah dengan mertua, ada masalah dengan keluarga gara-gara banyak hutang, selesaikan itu dulu. Karena itu akan mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita ketika kita mau menyelesaikan hutang. Karena hutang butuh pikiran yang tenang, ya, butuh pikiran yang tenang, butuh hati yang tenang menyelesaikan itu. Paham sampai sini? Paham sahabatku? Biar teman-teman gak merasa kayak gini, banyak bun masalahnya saya, apa masalahnya? Banyak hutang, diomong orang, itu jadi satu, maka selesaikan satu persatu. Hutang simpan aja dulu, simpan dulu. Oke, misalkan saat ini teman-teman, saat ini, lagi ada masalah dengan mertua. Coba teman-teman, solusinya apa? Kalau misalkan hasil harta warisan, atau misalkan ada masalah yang harus diselesaikan dengan kumpul keluarga, kumpul. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya dihina, dicaci, disalah-salahin, misalkan, itu hanya butuh hati kita tenang. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakan hatiku biar aku nggak marah kepada tetanggaku yang ngomongin aku. Biar aku nggak marah sama sahabat-sahabatku yang saat ini sedang meninggalkanku karena aku terpuruk. Ya, kalau masalah hati, kita yang bisa menenangkan. Kita. Jangan teman-teman itu memikirkan orang lain yang menyakiti kita, yang menzolimi kita, yang saat ini menghibahi kita. Tapi masalah hutang kita abaikan. Lebih baik kita tinggalkan, saya terima ya Allah saat ini banyak orang-orang yang sedang meninggalkanku karena aku terpuruk. Saat ini banyak sahabat-sahabatku yang meninggalkanku, yang menghinaku, yang mencaci makiku, udah nggak banyak yang nggak percaya. Ya, maka udah saya lepaskan penyakit hati yang ada dalam diri saya. Orang mau bilang saya banyak hutang, mah biarin cik lah. Ya, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan siapapun teman-teman saat ini. Mungkin teman-teman saat ini kompleks masalahnya. Hutang iya, dihianati iya. Maka teman-teman jangan fokus kepada yang dihianati. Ya, fokus kepada hutang. Tetapi yang dihianati ini sakit hati karena dihianati, sakit hati karena disakiti sama orang. Yuk, lepaskan aja dari diri kita, dari hati kita. Karena kalau kita sakit, kalau kita banyak memikirkan orang-orang yang menyakiti kita, ya, yang menghina-hina kita, kemudian badan kita rapuh, gimana kita bisa menyelesaikan masalah kita, ya? Dan mereka juga tidak akan, ya, mereka juga tidak akan peduli apa yang kita rasakan saat ini. Jadi teman-teman memikirkan pasangan, memikirkan orang yang menyakiti kita, itu percuma, karena apa? Mereka juga tidak peduli dengan keadaan kita. Maka jaga badan ini. Ya Allah, saya lepaskan segala macam penyakit hati yang ada dalam diri hamba. Berdoa, Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakan hatiku biar aku nggak marah kepada orang-orang yang menyakitiku. Jadi teman-teman, kalau masalahnya hanya dihina-hina sama orang, dicaci maki sama orang, lepaskan saja. Biar teman-teman fokus kepada pembayaran hutang aja. Yang ini yang pertama. Oke.
Teman-teman ditulis ada 10 tadi. Oh, ada masalah sama mertua. Oh, saya memaafkan mertua saya. Oh, saya memaafkan orang-orang yang menyakiti saya. Saya akan abaikan orang-orang yang saat ini tidak peduli kepada saya. Saya tidak berharap penghargaan dari mereka. Saya fokus untuk melunasi hutang. Saya fokus untuk bisa membangun bisnis saya kembali. Fokus. Susun prioritas. Ya, susun prioritas. Mana yang harus saya bayar dulu? Ya, ada hutang ada 10. Ya Allahumma lajin li qalbi. Ya, kalau teman-teman disakiti, lunakan hatiku. Lepaskan, jangan ada penyakit hati, jangan ada. Udah, karena kita mau fokus kepada perbaikan diri. Kita fokus. Ya. Kemudian, ya, kita fokus kepada masalah-masalah hutang. Hutang, teman-teman, hutang ditulis satu persatu. Yang terbesar ditulis, yang paling kecil ditulis. Tidak bisa hutang itu sekaligus teman-teman mau menyelesaikan. Sadari itu. Ingat ya, semua ada prosesnya. Bagaimana cara Bun menyelesaikan hutang? Tulis semua hutang. Kalau sudah ditulis hutangnya, teman-teman lihat. Bilang sama Allah, ya Allah, ini adalah hutang-hutang hamba. Orang-orang mati syahid ketika memiliki hutang tidak akan masuk surga. Maka fokus kita di sisa hidup kita adalah menyelesaikan hutang. Salah satunya. Ya Allah, ini adalah hutang saya, ya Allah. Saya niat mau membayar. Nah itu. Saya niat mau membayar. Ketika kita niat mau membayar, maka Allah itu sudah menyiapkan kok bantuan untuk kita. Ya, saya niat mau bayar ya Allah. Hutang-hutang ini kesalahan hamba. Kalau teman-teman, oke, saya siap mau membayar, saya siap. Allah itu sudah menyiapkan jalan keluar. Tenang aja. Benar-benar itu terjadi dalam kehidupan teman-teman. Mau ada yang nggak yakin? Ketidakyakinan teman-teman akan menghancurkan. Ya, akan menghancurkan teman-teman sendiri. Ketidakyakinan teman-teman itu akan menghancurkan teman-teman sendiri. Maka ada orang-orang yang memiliki hutang banyak atau hutang sedikit pun kalau nggak yakin, ya tidak akan terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih yang baru hadir ya. Nah, terus bagaimana Bun kalau sudah ditulis hutang-hutangnya? Kalau sudah ditulis, teman-teman sudah ngomong sama Allah, niat saya, ya Allah, saya niat mau bayar hutang. Maka bilang sama Allah, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doanya, Allahumma kfini bihalalika ngan haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Itu doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapapun yang memiliki hutang, silahkan baca itu. Hutang segede gunung Uhud pun akan Allah bayar tuh. Ya, boleh lisan. Lisan itu kan gini, dari hati, dari pikiran itu. Maka dilisankan. Nggak mungkin teman-teman itu ngomong lisan tapi nggak dari pikiran, dari hati. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya nggak perlu dilisankan gitu. Boleh dilisankan. Ya, boleh dalam hati juga boleh. Kalau saya sih lebih lisan. Kalau maksudnya ada dalam hati tapi kita lisankan. Ya, niat. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah teman-teman. Lihat, masalah hutang. Hutang itu tidak bisa diselesaikan sekaligus. Pahami prosesnya. Apa yang harus kita lakukan? Selesaikan yang kecil dulu atau yang besar dulu dengan dua metode. Metode yang pertama adalah metode bola salju. Saya lagi bingung dikejar Bang Emok. Ya mau gimana? Hadapi aja, gak masalah. Ya, tar dulu ya. Nanti insya Allah jam 1 siang insya Allah kita akan bahas. Ya, untuk masalah hutang. Teman-teman ambil dua metode. Metode yang pertama adalah metode bola salju, yaitu membayar hutang yang paling kecil dulu. Dengan cara apa? Teman-teman ikhtiar kek, serabutan kek, ikhtiar mau ngapain, mau jualan online, mau teman-teman jualan baju-baju orang lain, mau teman-teman itu menjadi asisten rumah tangga, yang penting dapat duit 100, 200, teman-teman cicil yang kecil dulu. Ada 10 hutang. Ini yang besar, ini yang kecil. Ya, yang kecil tetap hutang, yang besar juga hutang. Yang besar sama yang kecil nagihnya sama-sama keras. Yang gede juga butuh, yang kecil juga butuh. Jadi kalau teman-teman ditagih, lah Mbak, ini ada hutang 50 dulu belum dibayar. Hutang 50.000 aja, nagihnya betitil pisan kayak orang punya hutang 1 miliar. Jangan, bayarlah. Bayar karena mungkin mereka sedang butuh, ya. Oke. Bayar.
yang kecil-kecil dulu. Nanti lama-lama itu akan beres yang kecil-kecil dulu. Tapi bun, yang gede itu pingin dibayar bun. Yang berbunga-bunga kan pingin dibayar. Pertanyaan saya, ada nggak uangnya? Nggak ada bun, sadari. Sadari. Bukan fokus kepada nominal yang besarnya, tapi fokus kepada pemasukan. Cari income. Tapi bunda sekarang, mas saya mada susah cari kerjaan, itu mulutmu. Yang mengatakan itu ada lisanmu. Maka Allah itu tidak akan memberikan kamu pekerjaan. Kenapa? Karena kamu berpikir susah cari pekerjaan. Itu adalah doa. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Prasangka hamba yang mana? Yang dia mengatakan baik maka baik. Sesuatu yang buruk yang dia katakan maka buruk bagi kehidupannya. Maka orang-orang saat ini memiliki mobil kredit karena dia meyakini tidak bisa membeli mobil cash. Betul tidak? Itu terjadi kan? Itulah Allah. Kalau saat ini teman-teman berpikir kayak gini, kalau saya bun, saat ini dagangannya nggak laris, saya nggak bisa bayar hutang. Maka teman-teman itu kalau dagangannya sepi, gelisah. Karena berpikir bahwa dari dagangan rame, teman-teman bisa bayar hutang. Padahal nggak seperti itu. Banyak orang-orang yang dagangan rame, tapi hutangnya masih banyak. Bunda saya, mas sekarang nggak punya gaji, gimana saya bisa bayar hutang? Bagi Anda yang mengatakan itu, Allah mah bisa melunasi hutang-hutang siapapun, mau dia lagi sakit, mau dia dagangannya sepi, mau dia orang yang biasa-biasa, siapapun bagi Allah mah tidak pernah dipandang bulu. Kalau Allah berkehendak menolong orang, dia akan melihat, Allah itu akan melihat apa yang hambanya usahakan. Dia udah rajin, hujan-hujan dia tetap jualan, tiba-tiba dapat umroh gratis. Kan nggak tahu. Jualan es tehnya masih banyak. Benar. Tapi ternyata Allah memberikan ujian pada waktu malam itu. Ya, ternyata dia orangnya diam, sabar, diumrohkan. Uang datang bertubi-tubi. Dari mana jualan es tehnya? Ya bukan. Maka bagi Allah mah gampang sekali membantu teman-teman. Maka siapapun di sini yang mengatakan kata-kata yang negatif, susah bun untuk bangkit, maka susahlah kebangkitan itu terjadi dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena kamu sudah meyakini apa yang kamu yakini, itu yang terjadi. Saya yakin bun, saya mah bun kalau nggak beli motor kredit, mah saya mah nggak bisa, itu yang diyakini. Makanya sekarang ada motor kredit, ada mobil kredit, karena keyakinan kita sama Allah, maka Allah ciptakan itu sesuai dengan keyakinan kita. Afirmasi positif, kata-kata positif, sesuatu yang kita katakan, ya, sesuatu yang kita inginkan di masa depan kita, kita tarik ke dalam kehidupan kita. Ya, kita yakini sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Keyakinan kita baik maka baik, keyakinan kita buruk maka buruk. Masa depan, sesuatu yang belum terjadi. Saya pingin mobil bun, oke. Ada dua keyakinan. Yang pertama, orang yang pertama, saya yakin bisa cash. Maka Allah kasih jalan, dia nabung. Nggak pingin, dia ngutang. Ditawarin kredit, dia nggak mau. Ini jalannya Allah nih. Bagi orang-orang yang yakin mau beli mobil cash. Tapi yang sebelah ada yang meyakini, saya mah kalau nggak punya mobil kredit, saya nggak punya mobil bun. Oke, maka Allah akan kasih jalan dengan cara apa? Dia akan mencari leasing-leasing yang kredit. Semuanya terwujud, semua terwujud. Yang satu cash, yang satu kredit. Sesuai dengan siapa? Keyakinan masing-masing. Betul tidak? Ada orang yang pingin umroh, umrohnya belum. Tapi ada yang yakin, saya pasti bisa. Saya pasti bisa umroh kapanpun Allah mau. Mau teman-teman usaha, mau teman-teman gak usaha, mau teman-teman sakit, mau teman-teman saat ini usahanya sepi, mau punya gaji, gak punya gaji. Kalau Allah sudah berkehendak, dengan sesuai keyakinan dia, gampang. Tapi ada orang, saya mah bun sekarang mau usahanya sepi, gimana saya bisa umroh? Kalau dia seperti itu, berarti kalau dagangannya sepi, dia yakini bahwa dia tidak bisa umroh, ya nggak umroh-umroh. Nanti saya umroh kalau uangnya cukup, lah kalau nggak cukup-cukup ya nggak umroh-umroh. Maka sesuai dengan keyakinan kita. Paham itu? Begitupun dengan hutang. Yuk, selesaikan hutang satu persatu, nanti akan selesai. Jangan ada tolakan, jangan ada pikiran negatif kayak gini, jangan. Bun, saya mah susah sekarang mah untuk bisa bangkit. Susah soalnya cari duit sekarang mah, bagi Anda yang mengatakan, bagi saya mah tidak, maaf. Kayak gitu. Ya. Kenapa? Saya takut. Karena apa yang kita katakan itu yang kita yakini.
Maka orang-orang yang bilang katanya gini, Bun, susah sekarang mah cari duit ya. Enggak. Ya, enggak. Takut soalnya. Yakini bahwa uang mudah didapatkan. Yang penting saya mah ikhtiar ke pasar, mau laku, mau enggak, syukuri saya masih bisa ikhtiar. Banyak orang-orang yang memiliki duit banyak tapi dia tidak bisa merasakan ya makan enak. Lah saya walaupun dagangnya sepi, alhamdulillah saya bisa makan enak, nikmat. Alhamdulillah. Yang penting ikhtiar. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, membayar hutangnya dengan cara longsor. Longsor itu kalau teman-teman misalkan dapat bonus banyak, kemudian teman-teman jual aset, itu longsor. Metode longsor yang dipakai membayar hutang, yaitu bayar yang gede dulu, baru yang kecil. Tapi ada caranya, ada triknya. Jangan sembarangan teman-teman itu bayar yang besar sama bunga-bunganya, jangan. Kalau teman-teman punya uang untuk membayar pokoknya, datang ke bank minta untuk keringanan. Kalau bisa bebas bunga. Yang penting sudah bawa uang. Jangan ada negosiasi sama bank ketika teman-teman belum ada uang. Karena nanti akan dicekek sama mereka. Akan disalah-salahkan. Pahami itu. Ya, oke. Ada dua metode ya. Metode bola salju dan metode longsor untuk membayar hutang kita. Paham? Nanti lama-lama akan beres sahabatku. Kemudian yang ketiga. Ya, selanjutnya teman-teman. Untuk teman-teman yang saat ini sedang menghadapi masalah, setelah mengenali masalahnya, teman-teman silakan selesaikan satu persatu, susun prioritas mana yang harus diselesaikan, baik masalah hutang disusun prioritasnya, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita juga disusun. Kemudian doa, disiplin action. Disiplin action. Kita sudah nyusun masalah-masalah kita sudah tahu. Oh, saya itu disakiti sama orang. Oke, lepas, saya sudah memaafkan. Beres. Yang kedua, oh saya ada masalah dengan teman saya di sekolah. Selesaikan hari itu. Selesaikan hari itu atau menentukan waktu. Oke, saya mau ketemu dengan kepala sekolah. Saya mau ketemu dengan ini. Jangan tunda masalah. Saya ada masalah dengan mertua. Saya temui. Kapan ditemuinya? Selesaikan satu persatu. Action. Karena action hari ini itu menentukan kita ke depan. Paham itu ya? Jangan pernah menunda waktu kita. Jangan gunakan waktu kita sia-sia. Ketika kita sudah memahami masalah-masalah kita, action. Kita sudah tahu hutang kita begitu besar. Maka lakukan apa yang teman-teman bisa lakukan. Jangan menunda waktu. Semakin teman-teman menunda-nunda, curhat-curhat sama sahabat-sahabatnya, ngapain? Nggak perlu, nggak penting. Teman-teman cari ilmu, lihat-lihat YouTube, teman-teman cari bagaimana cara bisnis dari rumah tanpa modal. Banyak sekali edukasi. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, udah dikasih tahu pingin dunia, ayo dengan ilmu. Ya. Cari tahu. Jangan teman-teman itu kayaknya waktunya teman-teman santai-santai, nganggur-nganggur, nggak bisa. Ini pingin menyelesaikan masalah, pingin menyelesaikan hutang, atau mau ngapain? Mau cari perhatian orang. Biar orang itu perhatian sama kita. Kita ngomong banyak hutang ke banyak orang, mereka tidak peduli. Sadari hutang itu kita harus menyelesaikan. Maka action dari sekarang apa yang bisa kita lakukan? Bikin rencana harian. Oh ya, saya mau cari kerjaan. Oh, ada bisnis ini saya mau coba. Ini tanpa modal nih. Saya bisa menjadi dropshipper nih. Oh, sepertinya saya bisa menjual produk orang lain nih. Lakukan dari saat ini. Jangan berhenti teman-teman. Apalagi nganggur-nganggur lihat scroll handphone sambil gelelengan teman-teman, itu enggak, aduh, percuma. Jangan. Pingin cepat selesai masalahnya, pingin cepat sukses, maka kesuksesan teman-teman itu ditentukan dari apa langkah terbaik hari ini. Teman-teman bisa lebih sukses lebih cepat, menyelesaikan masalah lebih cepat, menyelesaikan hutang lebih cepat. Tapi kalau yang hanya mengeluh-ngeluh aja, sulit teman-teman. Karena Allah itu suka orang-orang yang bersyukur, bukan mengeluh. Oke, paham ya? Bismillah, laksanakan, Ibu Itis. Siap ya. Action, jangan hanya niat, tapi lakukan. Makanya teman-teman itu jangan kayak tadi nih. Bunda mah teori aja. Ini ilmu loh, sedang diberikan ilmunya loh. Ya. Ayo action. Jangan hanya mendengarkan ilmu saya. Action dari sekarang. Kalau saya bilang, ayo tulis action dari sekarang. Action. Ini mah ngomong iya, ngelakuin enggak, kan bingung. Ya. Karena orang itu hanya bisa menilai dari luar.
ya, hanya bisa menilai dari luar. Oh, keren ya, kamu sukses, mobilnya banyak. Belum tentu. Oh, kamu itu rumahnya reok, kayaknya kamu orang miskin. Belum tentu. Orang miskin kok dilihat dari rumahnya? Nggak bisa. Orang kok miskin itu dilihat dari hartanya? Nggak bisa. Nol banget. Heran aku, kesel aku soalnya. Banyak orang-orang yang memandang bahwa orang itu sukses dari harta yang dia miliki. Belum tentu. Dia memiliki banyak mobil tapi dia miskin. Banyak mobil tapi dia miskin. Ada koruptor tuh. Koruptor itu orang miskin, teman-teman. Kenapa orang miskin? Lah iya. Lah udah banyak mobil, udah banyak motor, tapi dia pengemis. Apa? Ngemis uang rakyat. Itu dia orang-orang yang merasa kekurangan. Orang-orang yang merasa kekurangan, itulah ciri-ciri orang miskin. Maka orang-orang yang ada di sekitar kita, rumahnya gubuk, belum tentu dia merasa kekurangan. Tanya orang tua kita, Bu, apa? Ayo ikut aku, Bu. Tinggal di rumah aku aja, kan ini rumahnya udah bocor. Ah, nggak mau, saya mah pengen di sini, weh. Aduh, Bu, ayo di rumah saya lebih bagus rumahnya, Bu, daripada di sini. Dah saya mah nyaman. Tuh ibu kita, tanya ke ibu, Ibu emang ibu orang miskin? Ya bukan, dah saya mah senang mah di sini. Tuh. Apakah ibu kita merasa orang miskin? Tidak. Tanya ibu-ibu yang di pinggir jalan, yang rumahnya biasa-biasa saja. Belum tentu dia mau diajak ke rumahnya, anak-anaknya betul. Apakah dia merasa miskin? Tidak. Hanya pandangan kita saja yang melihat orang dari kekayaannya. Orang punya mobil belum tentu dia kaya. Besok siapa tahu mau bayar cicilan, pusing, malamnya nggak bisa tidur. Heran aku. Maka jadilah kita mental orang kaya. Dalam kondisi apapun gak punya duit, ngasih kucing. Ayo kucing, saya sedekah subuh. Ayo semut, saya sedekah subuh. Nih ada tulang, nih ada makanan, nih ada ayam, nih ada ini. Bikin gula, teman-teman kasihkan ke semut. Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Gak harus dengan uang. Teman-teman bahagia bisa berbagi. Karena dari sedekah Allah akan melancarkan rezeki. Paham? Ya, jangan mental miskin. Ketika kita kondisi pun gak ada apapun, bisa mendoakan orang lain. Bisa berbagi dengan doa yang terbaik. Lapang rasanya, senang rasanya bisa berbagi dengan orang lain. Tidak harus dengan uang. Jadi orang itu jangan melihat orang lain itu dari mukanya, dari gayanya, dari rumahnya, dari hartanya. Kaya ya, keren kamu. Apalah itu. Allahumma ij'alni khairim mimman zunun tuh, kalau lagi teman-teman itu dipuji itu doanya tuh. Hawas ya. Kesel dah saya mah. Jangan kesel Bun. Nggak boleh. Iya memang. Ya tapi gimana? Teman-teman harus dimotivasi kayak gitu. Kalau nggak dikayak gituin teman-teman, nanti takutnya teman-teman ya nggak semangat lagi. Oke, jangan sampai bermental miskin ya. Mbak Sukati, dipanggil Mbak Sukati. Cewer nenek, mau dicewer neneknya katanya. Nggak bisa, katanya nggak bisa. Puas kan? Oke, kemudian, yuk. Sekarang kita fokus untuk menyelesaikan hutang. Bun, bagaimana untuk menyelesaikan masalah hutang? Niat mau bayar, yang pertama. Kemudian yang kedua, kurangi pengeluaran. Jangan ada kredit lagi. Jangan ada kredit. Biasakan teman-teman untuk berubah. Yang dulu sukses, yang dulu punya duit, yang dulu teman-teman itu mau beli apa-apa bisa, sekarang mah udah. Sederhanakan kehidupan teman-teman. Fokus bayar hutang ya fokus. Di rumah ada barang-barang yang tidak dipakai, jual. Bisa untuk nyicil hutang. Baju harganya 1,5 juta, harga 1 juta, jual mau 200.000, mau 300.000, siapa pakai yang punya duit untuk bayar hutang. Atau teman-teman sedekahkan baju-baju yang tidak dipakai, sedekahkan. Mukenah yang teman-teman masih layak dipakai, simpan di musola. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya sedekahkan mukenah ini. Teman-teman kenapa sih harus mukenah yang sudah dipakai? Mungkin teman-teman saat ini lagi nggak ada uang, nggak apa-apa. Sedekah aja yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sedekah ini ya Allah, Engkau mengalirkan pahala-pahala dari setiap orang yang memakai mukena ini. Engkau alirkan pahalanya untuk almarhum ayah ibuku. Dengan ini ya Allah, Engkau jauhkan dari siksa kubur, ya. Engkau jauhkan dari siksa api neraka. Itu doanya.
Ya Allah, dari setiap orang yang memakai mukena ini Engkau kirimkan pahala-pahalanya untuk hamba, anak-anak hamba. Berkah sedekah ini ya Allah ya Rabb, dengan infak ini ya Allah, dengan mukena ini ya Allah ya Rabb, yang hamba bagikan kepada saudara-saudara hamba, ya Allah, niscaya ini sebagai penyelamat hamba ya Allah di akhirat. Engkau mudahkan urusan hamba, Engkau selesaikan masalah-masalah hamba, Engkau lunaskan hamba, hutang-hutang hamba, Engkau panggil hamba ke Baitullah. Itu caranya dong. Jangan ngeluh-ngeluh, dah sekarang saya mah banyak hutang, dah ngapain saya harus bersedekah? Ah, bunda mah aneh. Ngomongnya sambil munyu-munyu. Dah saya mah dah sekarang buat makan aja susah kok disuruh sedekah, aneh. Bibirnya sampai menyon-menyon, heran oleh ngomong, anak-anak baik, cerewet pisan. Bunda marah-marah enggak? Maaf ya. Oke. Tambah penghasilan dengan rezeki yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika man siwak. Berilah hamba ya Allah rezeki yang halal, jauhilah dari yang haram. Kayakanlah diri hamba ya Allah dengan karuniamu, dan jauhkan hamba meminta selain Engkau. Ya Allah, jauhkan hamba meminta selain Engkau. Jadi kalau nggak punya duit, jangan langsung berpikiran pinjam kemana, bank mana yang harus saya cairkan, bank emok mana yang harus saya hubungi. No, berarti bukan bergantung kepada Allah. Masih bergantung kepada bank emok, masih bergantung kepada saudara, masih bergantung pada bank. Maka ketika teman-teman doa itu benar-benar dimasukkan ke dalam hati, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Indah sekali itu ya Allah. Ketika dibaca di hari Jumat, 3 kali dibaca, Allah itu enggan untuk menolak. Pasti dikabulkan. Tapi ingat, jangan ada riba ya. Itu bun, masalahnya bun. Gemeter bun saya kalau udah ngomong masalah riba. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai riba lagi ya. Alhamdulillah sudah bebas riba, hati tenang, Masya Allah. Ya, waktu asyar ya. Waktu hari Jumat dibaca asyar ya. Waktu pas sholat asar. Kemudian, ya, silahkan tambahkan dengan rezeki yang halal. Ingat, bukan memiliki penghasilan yang besar, tapi berkah. Sedikit penghasilan bisa lunas hutang kalau berkah. Banyak penghasilan tapi nggak lunas-lunas hutangnya, berarti belum berkah. Banyak orang-orang yang gaji dimasukin ke SK, nggak lunas-lunas hutangnya, benar nggak? Tuh, padahal punya gaji, maka orang-orang yang punya gaji pun tidak sama Allah dilunaskan hutangnya. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang mengganjal di sana, mungkin masih riba. Paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Bun, tadi ada yang menanyakan, hutang dulu atau bayar atau sedekah dulu? Dua-duanya. Teman-teman memiliki hutang 5 juta, memiliki uang 3 juta, maka sedekah, hutangnya itu dicicil, tapi sedekah mah terus dilakukan. Sedekah subuh jangan sampai ketinggalan. Sedekah subuh berapa banyak? Nggak harus banyak. Sedekah itu bisa mendoakan orang lain, bisa teman-teman 500 rupiah, bisa 1000 rupiah, ya. Maka teman-teman jangan abaikan uang koin di bawah kulkas. Ambil karena uang itu berharga. Uang 2000-an jangan diwengkes-wengkes, hargai uang itu. Kita harus bisa menjadi uang. Kita harus bisa seperti menjadi uang. Uang itu dia diinjak-injak, kemudian dicuci, dia akan berharga kembali. Dia mau disimpan dimanapun, mau di tempat yang kotor pun, uang 100.000 mau dibelet, tahu dibelet? Mau disimpan di tanah gembur yang kotor, ketika dicuci bersih lagi, berharga. Maka ketika kita bisa menjadi seperti uang, itulah manusia yang bernilai teman-teman. Dalam kondisi teman-teman diinjak-injak saat ini, teman-teman saat ini sedang dihina-hina. Coba kalau teman-teman itu sudah naik lagi levelnya, sudah sukses lagi, mereka itu akan menghargai kita kembali, betul nggak? Kita tetap berharga walaupun kita diinjak-injak. Ya. Sedekah subuh boleh dikasihkan kepada anak yatim, boleh. Sedekah itu tidak harus banyak sahabatku. Tidak harus menunggu kaya. 500 rupiah masukin ke dalam kenceleng. Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Atau teman-teman bacanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Robbanya na sama ini. Ni untukku, na untuk kami. Kasih makan kucing boleh.
Ya Allah, saya sedekahkan ini nih. Untuk kucing ini nih, sedekah subuh. Untuk apa? Dengan sedekah subuh ini ya Allah, Engkau kirimkan pahala-pahala untuk almarhum ayah ibuku, untuk hamba, untuk anak-anakku. Doa. Ya Allah, dengan sedekah subuh ini ya Allah, Engkau lapangkan kubur ayah ibuku. Doa. Bahasa Indonesia boleh. Dengan sedekah subuh ini anak saya diterima di sekolah ini. Dengan sedekah subuh ini Engkau lunaskan hutang-hutang hamba ya Allah. Engkau keluarkan hamba dari riba ya Allah. Ya Allah, doa. Maka ketika kita doa subuh, malaikat itu akan mendoakan kita, akan mengaminkan doa-doa kita, dan gak mungkin doa malaikat itu tidak dikabulkan. Maka bagaimana agar doa-doa kita dikabulkan? Salah satunya kita hindari, yaitu riba. Ya, mau dikasihkan ke siapapun boleh, ya. Yang pertama adalah kerabat kita terdekat, ibu kita, kakak kita, adik-adik kita, ya, yang sedang membutuhkan. Teman-teman kumpulkan 1.500 rupiah, ya, boleh. Itu nanti teman-teman bisa dibagikan setiap 1 bulan sekali, ya, boleh. Dibelikan makanan kucing, boleh. Sedekah subuh jangan ditinggalkan. Jadi kalau teman-teman menanyakan sedekah subuh buat anak boleh, tapi jangan terus-terusan. Misalkan anak nih mau berangkat sekolah tapi nggak ada uang sama sekali, nggak apa-apa. Teman-teman kalau ngasih anak jajan, jangan bilang jajan, ya. Mau minta buat jajan nih, teman-teman nih, nak buat jajan, jangan ya. Niatkan dulu sedekah, ya Allah saya niatkan sedekah ya Allah, dengan sedekah ini untuk anakku, anak-anak saya menjadi ahli ibadah. Niatkan sedekah, betul sedekah. Jangan bilang nih nak buat jajan, terserah dia mau ngapain, mau buat jajan kayak, mau buat apa kayak, terserah. Maka ketika kita sedekah nggak usah memandang takutnya buat mabok bun, takutnya nanti digunakan untuk ini bun, ini mau sedekah atau mau ngapain. Orang mau sedekah, orang jalanan kok berpikir takut buat mabok bun, takut, nggak usah, kita sedekah mau sedekah aja, dia mau gunakan untuk apapun terserah. Ya, sama dengan anak kita minta untuk jajan, kita jangan bilang nah ini untuk jajan, nggak usah. Niatkan sedekah dalam hati, ya. Doa sedekah subuh saya udah ada kok VT-nya, teman-teman silakan dilihat ya, ada di VT. Ya. Bunda ke anak niatnya sedekah atau wajib? Maksudnya? Niatkan sedekah nggak apa-apa. Ya, niatkan sedekah. Niat untuk sedekah. Karena kalau teman-teman niatkan untuk jajan, ya Allah alam bisawab. Ya walaupun kita ngasih untuk jajan, teman-teman niatkan, ya Allah niat sedekah. Entah dia mau buat apa. Ya, kalau sedekah subuh dikasihkan ke mantan mertua, ke siapapun. Orang yang bukan agama Islam pun boleh. Niat sedekah ikhlas lillah karena Allah. Udah itu. Ya, itu kuncinya. Ya Allah, teman-teman luar biasa. Sedekah subuh, bersyukur, itu adalah terapi hidup kita yang akan memberikan rezeki yang berlimpah ruah. Coba teman-teman lakukan, tapi jangan ngeluh-ngeluh loh ya. Jangan ngeluh-ngeluh, hakul yakin kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Kemudian jangan teman-teman perhatikan yang memiliki hutang, selain niat, kurangi pengeluaran, yang penting-penting saja dan yang penting pokoknya. Ya, kemudian tambah penghasilan dengan buka usaha, dengan bekerja, ya itu yang harus dilakukan. Ya, kemudian apa itu doa harus terucap, nggak apa-apa. Ini menggunakan hati aja, di dalam hati pun insya Allah. Ya, kadang terucap kalau misalkan di hatinya juga nggak pas. Saya niatkan sedekah untukmu ya, saya ikhlas banget di sini berdedek. Tuh kan saya udah baik-baik, ternyata kamu tuh jelek. Jangan ya. Dalam hati pun nggak masalah ya. Oke. Ya Robbana taqabbal minni ya atau minna. Innaka antas samiul alim, teman-teman ya. Oke. Kemudian teman-teman, setelah ditambah penghasilan, apapun teman-teman ya, teman-teman lakukan. Apapun. Mau menawarkan kepada tetangga, Bu, saya maulah mencuci baju Ibu. Nggak apa-apa, sebulan 500.000 nggak apa-apa. Tapi kecil bun, nggak usah ngomong kecilnya teman-teman. Heran. Bunda saya mah hanya pencuci baju bun. Apakah saya bisa melunasi hutang-hutang saya? Demi Allah, ketika yakin, Allah akan ganti. Allah akan bisa lunasi hutang teman-teman. Ini ada cerita salah satu jamaah saya yang ada di Taiwan. Bun, saya itu mau dilaporkan sama rentenir. Mau dilaporkan ke majikan saya, bahkan saya mau diancam dideportasi dari sana. Gimana bun, saya itu takut. Saya bilang, kamu lillahi ta'ala, bilang sama majikan kamu. Tapi nanti kalau saya dikeluarkan dari sini, gimana nanti aja deh.
Yang penting kamu ngomonglah dia sama majikannya, dilunasilah hutang-hutangnya. Maka jangan ketakutan-ketakutan yang kita tarik ke dalam kehidupan kita. Ada yang memiliki hutang sama sama pinjol, kemudian udah nggak bisa bayar, takut ketahuan sama suaminya. Saya bilang, ngomong sama suaminya. Takut bun, nanti takut, nggak usah ada ketakutan-ketakutan. Nanti mah gimana nanti? Yang penting kan sekarang. Ngomong sekarang, lakukan apa yang harus dilakukan. Ya, alhamdulillah dia ngomong sama suaminya. Dia marah-marah luar biasa. Tapi aku bilang, tenang ya, kalau misalkan suami kamu marah, tenang. Terima kalau itu kesalahan. Ternyata apa? Dia bayarin. Ada baru kemarin, ada orangnya di sini nggak ya? Ada salah satu pemilik travel, umroh, teman-teman. Ada sesuatu masalah yang kompleks. Ya, kemudian bilang seperti ini. Saya bilang, ayo lakukan. Ngomong sama dia. Selesai nanti insya Allah. Apapun hasilnya. Yang penting ngomong. Sore-sorenya ngasih tahu. Alhamdulillah bun, saya sudah ngomong. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Apapun yang terjadi, saya udah terima, saya sudah siap. Akhirnya ngomong. Nggak seperti apa yang dia pikirkan, yang dia takutkan. Ya, kalaupun itu terjadi, ya sudah. Yang penting kita sudah siap. Arisan nggak? Yang penting arisan harus benar. Nanti siang kita akan bertanya jawab tentang riba ya. Jam 1 insya Allah. Semoga saja teman-teman anak saya cepat membaik ya. Mohon doanya agar saya bisa live siang. Karena 2 kali live siang saya nggak live ya kalau nggak salah ya. Kalau berdoa pakai bahasa Indonesia boleh. Teman-teman mau bahasa Tegal, bahasa Gombong. Seperti saya teman-teman. Saya memiliki 6 bahasa. Saya pakai semuanya. Bahasanya apa? Jawa Tegal, Jawa Jogja, Jawa Gombong, Jawa Brebes, itu udah berapa? Udah 4. Ya Allah, moga-moga kayak bapak biungku, sing nangkana sing di lapangan aku burne. Doa. Seperti apa? Yang teman-teman inginkan doanya apa? Bahasanya apa? Allah itu Maha tahu. Ya, amin ya Allah. Amin ya Allah, makasih ya. Oke, kemudian jangan teman-teman berhutang baru menutup lubang kali lubang. Jangan menutup lubang kali lubang. Jangan apa? Kali lubang tutup lubang. Ya, jangan kali lubang tutup lubang. Itu kuncinya. Lebih baik teman-teman itu dihina-hina sama 5 orang ini, punya hutang 5 orang nih. Ini yang saya lakukan dulu. Teman-teman punya hutang 5 orang. Dicaci maki sama 5 orang. Tapi kan 5 orang itu yang sudah biasa menagih. Jangan nambah baru. Kalau nambah baru berarti teman-teman itu dapat tekanan dari orang-orang baru. Paham? Ya. Kali lubang tutup lubang itu menenangkan hari ini, menyelesaikan masalah hari ini, bukan melunasi hutang, menambah hutang baru, menambah musuh baru. Maka lebih baik sekarang teman-teman tahan dulu. Tahan aja. 5 orang ini yang biasa nagih-nagih nggak apa-apa. Selesaikan aja dulu ini. Ya, ya benar ya. Kali lubang tutup lubang, benar nggak? Ya, jangan. Teman-teman biasa silakan jual apa yang ada di rumah, jual. Ya, jual. Misalkan pancing-pancing nggak dipakai, teman-teman kumpul-kumpulin, ya. Atau sepatu atau tas nggak dipakai, jual. Jangan ada kredit lagi, udah cukup. Ya. Jangan, karena apa? Menggali lubang tutup lubang, menutup saat ini, nanti teman-teman akan mendapatkan tekanan yang sama, bahkan bisa lebih beringas lagi. Ya, ya, aman Mbak, aman, gitu ya. Kemudian teman-teman, ya, kemudian yang selanjutnya, yuk. Sedekah ya, jangan lupa. Oh, tadi sedekah sudah ya. Sedekah itu justru akan memperlancar rezeki. Ya, apa yang diriwayatkan sama hadis riwayat Muslim, teman-teman. Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta demi Allah. Siapa orang-orang yang di sini bergemar ya, gemar bersedekah, insya Allah akan bertambah rezekinya. Ya, oke. Kemudian teman-teman, kalau sudah udah ditulis masalah-masalahnya, sudah ditulis hutang-hutangnya, mengambil metode untuk pembayaran hutang, ingat ya, tawakal. Jangan pernah tergoda dengan pinjaman-pinjaman riba baru, jangan pernah tergoda dengan omongan-omongan orang lain, ayolah kamu pasti bisa, ayolah kamu pasti butuh ini, pinjaman ini, ayo kamu kan lagi butuh. Jangan ada
mau dirayu-rayu seperti itu ya. Jangan mengambil keputusan-keputusan yang merugikan kita. Ingat, fokus kita adalah menyelesaikan masalah di sisa hidup kita, karena kita tidak tahu berapa lama lagi hidup yang akan kita jalani. Oke, semoga bermanfaat ya. Sedekah kasih sama kucing boleh banget. Jangankan sama kucing, sama semut aja. Teman-teman nggak punya duit, teman-teman silakan bikin gula. Gulanya kasih kepada semut, teman-teman ya. Airnya itu disirimin kepada rumah dekat semut ya. Nah, itu juga bisa. Oke ya. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya bermanfaat, ilmu saya bisa memotivasi teman-teman. Ingat, fokus untuk menyelesaikan masalah, jangan banyak mengeluh ya. Tetap semangat, hari esok bisa lebih baik dari hari ini. Maka lakukan yang terbaik hari ini, jangan sampai menyia-nyiakan waktu kita, karena kita tidak akan pernah tahu apakah besok kita masih ada atau tidak. Maka nikmati hari ini, apa yang teman-teman rasakan hari ini, apa yang diberikan sama Allah, kenikmatan hari ini, nikmati. Maka jangan ada ketakutan ya untuk masa depan, karena kita tidak akan pernah tahu masa depan itu gaib. Apakah kita sampai hari esok, apakah kita sampai di masa depan kita nanti. Maka nikmati hari ini dan syukuri. Semangat teman-teman untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah, dan jangan lupa terus dekat kepada Allah, dan ikutilah saya muhasabah pagi jam 5.30, dan juga ada live siang biasanya jam 1, tapi kita lihat nanti ya teman-teman ya. Kalau tadi alhamdulillah sih sudah baik, anak saya udah turun ya panasnya ya, alhamdulillah, dan sudah bisa main. Semoga saya bisa ada waktu buat teman-teman nanti siang ya, karena kangen juga teman-teman. Kalau udah biasa waktunya saya live, nggak live rasanya gimana, kayak kehilangan juga nih teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita sama-sama berdoa yuk. Saat ini teman-teman yang masih yang mau daftar ASKA, silakan, kita masih buka. ASKA itu bagi teman-teman yang saat ini pingin mengetahui karakter pasangan kita, pingin mengetahui karakter anak-anak, pingin mengetahui cara belajar anak-anak, pingin tahu masuk ke jurusan apa yang cocok untuk anak-anak kita, pingin tahu kelebihan kekurangan anak-anak kita, pasangan kita, pingin tahu pekerjaan yang cocok kira-kira apa ya.